sejarawan Muslim sejak masa klasik telah banyak menyinggung mengenai sikap Bani Israel terhadap berhala dan bagaimana perilaku itu menjadi salah satu sebab teguran keras dari para nabi yang diutus kepada mereka. Dalam pandangan Islam, sejarah Bani Israel tidak hanya sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia bisa tergelincir dari jalan tauhid menuju kemusyrikan jika mereka tidak teguh dalam keimanan. Al-Quran sendiri telah menjelaskan dalam banyak ayat tentang kisah Bani Israel yang meski telah melihat mukjizat besar dari Allah, tetap saja terjatuh pada penyembahan berhala atau bentuk kemusyrikan lain. Sejarawan Muslim menjelaskan bahwa tradisi penyembahan berhala di kalangan Bani Israel sudah muncul sejak mereka masih berada dalam lingkungan Mesir kuno. Saat itu, Mesir merupakan pusat peradaban besar yang penuh dengan simbol dewa-dewi serta patung yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Banyak bangsa yang hidup berdampingan dengan Mesir terpengaruh oleh sistem keyakinan tersebut. Kaum Israel yang hidup di Mesir selama ratusan tahun tidak sepenuhnya luput dari pengaruh itu. Sebagian dari mereka mulai terbiasa melihat patung yang disembah dan mendengar doa dipanjatkan kepada selain Allah. Oleh sebab itu, ketika Nabi Musa datang membawa risalah tauhid, tantangan terberat bukan hanya menghadapi Fir'aun, tetapi juga menghapus keyakinan lama yang sudah meresap dalam sebagian masyarakatnya. Setelah peristiwa besar keluarnya Bani Israel dari Mesir dengan selamat menyeberangi Laut Merah, mereka menyaksikan kekuasaan Allah yang menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Namun, sejarawan Muslim menukil bahwa tidak lama kemudian muncul cobaan iman. Dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, Bani Israel melewati suatu kaum yang memiliki patung berhala. Mereka pun meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan bagi mereka sesembahan yang mirip dengan apa yang dimiliki kaum tersebut. Hal ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran, bahwa mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan." Nabi Musa menegur mereka dengan keras bahwa mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Kisah ini menurut sejarawan Muslim menggambarkan bagaimana pengaruh berhala masih melekat pada jiwa mereka, meskipun mereka baru saja diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dengan pertolongan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa akar budaya Mesir kuno begitu dalam mencengkeram pikiran mereka. Para ulama tafsir menekankan bahwa lemahnya hati dan kurangnya kesadaran terhadap keesaan Allah menjadikan mereka mudah terjatuh dalam syirik, bahkan setelah melihat tanda kekuasaan yang jelas. Puncak kisah penyembahan berhala Bani Israel yang paling terkenal adalah ketika mereka membuat patung anak lembu dari emas. Sejarawan Muslim meriwayatkan bahwa Samiri adalah orang yang mengajak mereka membuat patung tersebut. Ia mengumpulkan perhiasan emas yang dibawa dari Mesir, kemudian membentuknya menjadi anak lembu yang mengeluarkan suara seperti lembu sungguhan. Sebagian besar Bani Israel tergoda dan menyembah patung itu. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Musa sedang naik ke Bukit Tur untuk menerima wahyu dari Allah. Sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meski Harun telah berusaha keras menasihati mereka agar tidak menyembah anak lembu, banyak dari mereka yang tetap bersikeras. Bahkan mereka menganggap patung itu sebagai Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Nabi Musa ketika kembali sangat marah hingga melemparkan lauh yang berisi wahyu. Ia menegur keras kaumnya dan menarik saudaranya Harun karena dianggap tidak mampu mencegah mereka. Samiri kemudian mendapatkan hukuman berat, diasingkan dan dijauhkan dari masyarakat. Kisah anak lembu ini selalu dijadikan contoh oleh sejarawan Muslim tentang betapa mudahnya suatu umat terjerumus dalam kesesatan meskipun mereka telah mendapatkan petunjuk yang nyata. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu dan pengaruh budaya jika tidak ditopang dengan iman yang kuat.
Dalam catatan sejarah menurut ulama Islam, perilaku Bani Israel terhadap berhala tidak berhenti hanya pada masa Musa. Setelah masa itu, sebagian dari mereka tetap berulang kali terjerumus pada penyembahan patung. Dalam masa para nabi setelah Musa, misalnya di era Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, disebutkan bahwa kaum Israel kembali menyembah berhala Baal dan Ashtarot yang merupakan dewa-dewi dari bangsa sekitar Kanaan. Mereka mengikuti praktik masyarakat sekitar yang masih memuja simbol alam dan patung. Para nabi berulang kali memperingatkan bahwa perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap Allah. Sejarawan Muslim melihat bahwa pola ini terus berulang sepanjang sejarah Bani Israel. Ketika mereka berada dalam kondisi senang, makmur, dan aman, mereka mudah berpaling dari tauhid menuju kemusyrikan. Namun ketika ditimpa azab atau kekalahan, mereka kembali mengingat Allah dan bertobat. Sikap yang berulang kali berubah ini menjadi sebab utama banyak teguran keras dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Al-Quran sendiri menyinggung tentang sifat keras kepala mereka, sering melanggar perjanjian, serta kecenderungan menyembah selain Allah. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa penyembahan berhala Bani Israel tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan bangsa-bangsa sekitar. Saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka berinteraksi dengan bangsa yang menyembah patung. Hal itu menambah peluang bagi mereka untuk terpengaruh dan meninggalkan ajaran tauhid yang murni. Meski demikian, selalu ada segolongan kecil dari mereka yang tetap beriman dan berpegang pada ajaran para nabi. Kelompok kecil inilah yang menjadi penerus kebenaran hingga datangnya para nabi berikutnya. Kecenderungan Bani Israel kepada berhala sering dianggap oleh sejarawan Muslim sebagai bukti nyata bahwa petunjuk Allah tidak cukup hanya diketahui secara akal atau pengalaman, melainkan harus terus dijaga dengan pendidikan iman dan ketaatan. Tanpa itu, manusia mudah tergoda oleh simbol yang tampak indah, namun kosong dari kebenaran. Berhala hanyalah batu atau logam yang dibentuk, tidak memberi manfaat dan mudarat, tetapi manusia sering menjadikannya pusat pengabdian karena kelemahan jiwa dan kecenderungan meniru budaya asing. Sejarawan Muslim juga mengingatkan bahwa perilaku Bani Israel dalam masalah berhala menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun bentuk berhala bisa berubah sesuai zaman, pada hakikatnya berhala adalah segala sesuatu yang diagungkan selain Allah. Dalam pandangan Islam, kisah Bani Israel yang menyembah anak lembu dan berhala lain menjadi pelajaran abadi bahwa kemurnian tauhid harus terus dijaga. Oleh sebab itu, pembahasan tentang berhala Bani Israel menurut sejarawan Muslim bukan sekadar mengungkap sejarah masa lalu, tetapi juga pesan moral yang berlaku sepanjang masa. Mereka menggambarkan bagaimana satu kaum yang pernah menerima nikmat besar bisa tergelincir hanya karena lemah dalam menjaga iman. Mereka menjelaskan bahwa hati manusia jika tidak selalu dihubungkan dengan Allah akan cenderung mencari pengganti, entah berupa patung, benda, atau bahkan kekuasaan. Sejarah Bani Israel dalam hubungannya dengan berhala adalah cermin bagi umat setelahnya, bahwa kesesatan itu bisa datang bukan karena kurangnya bukti atau kurangnya mukjizat, tetapi karena lemahnya keyakinan dan sikap keras kepala. Para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel karena mereka sering menyimpang, dan salah satu penyimpangan terbesar adalah kembali kepada penyembahan berhala. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya wahyu dalam menjaga manusia tetap berada di jalan yang benar. Dengan demikian, pembahasan tentang berhala Bani Israel menurut sejarawan Muslim menghadirkan pemahaman bahwa sejarah tidak boleh dipandang hanya sebagai kisah, tetapi sebagai peringatan. Sejarah ini mengajarkan bahwa betapapun manusia melihat mukjizat, jika hati mereka keras, mereka tetap akan mencari berhala. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga kemurnian iman
adalah dengan ketaatan terus-menerus kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Itulah inti pelajaran yang diwariskan sejarawan Muslim ketika mereka mengulas tentang hubungan Bani Israel dengan berhala dalam berbagai periode sejarah mereka. Para ahli sejarah dari kalangan Muslim menilai bahwa keterikatan Bani Israel terhadap berhala bukan hanya akibat pengaruh lingkungan sekitar, tetapi juga lahir dari kecenderungan mereka untuk mencari sesuatu yang tampak nyata secara fisik. Mereka sering merasa lebih mudah menaruh hormat kepada benda yang bisa disentuh dan dilihat dibanding mengarahkan ibadah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kelemahan inilah yang menjadikan mereka berkali-kali terjerumus dalam penyembahan patung. Meskipun para nabi telah menegaskan bahwa Tuhan yang benar tidak serupa dengan ciptaan dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dalam catatan sejarah Islam, penyimpangan ini kemudian menumbuhkan beragam bentuk kerusakan, baik dari sisi akidah maupun kehidupan sosial mereka. Beberapa sejarawan Muslim menguraikan bahwa tradisi penyembahan berhala dalam masyarakat Israel tidak selalu sama bentuknya. Kadang mereka membuat patung menyerupai hewan, kadang menyerupai manusia, dan kadang berupa batu yang dianggap keramat. Mereka kerap meminjam pola ibadah dari bangsa yang mereka temui, lalu menyesuaikannya dengan kebiasaan mereka sendiri. Hal ini membuat akidah mereka mudah bercampur dengan takhayul dan ritual asing. Setiap kali seorang nabi diutus untuk meluruskan, ada saja kelompok yang menolak dan lebih memilih mempertahankan berhala dengan alasan tradisi atau kenyamanan. Sejarawan Islam juga melihat bahwa kecenderungan Bani Israel kepada berhala tidak dapat dipisahkan dari sikap mereka terhadap hukum Allah. Ketika hati mereka cenderung ingkar, mereka mencari simbol lain untuk menggantikan ketaatan. Maka berhala bukan sekadar patung, melainkan tanda perlawanan terhadap aturan Tuhan. Dengan menyembah berhala, mereka sekaligus membebaskan diri dari kewajiban syariat yang disampaikan para nabi. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mereka kerap melanggar perjanjian, mengubah hukum, dan menyembunyikan kebenaran. Berhala menjadi lambang dari kesenangan dunia yang mereka kejar, karena dengan itu mereka merasa bebas dari peringatan wahyu. Dalam penjelasan para mufasir dan sejarawan, perilaku itu sangat kontras dengan apa yang diajarkan oleh Musa. Beliau datang dengan ajaran tauhid murni, menegakkan keadilan, serta mengajarkan ketaatan kepada Allah semata. Akan tetapi, seiring waktu, kaumnya kembali terpengaruh oleh simbol lahiriah. Bahkan setelah Musa wafat, kecenderungan itu tidak hilang. Kisah-kisah dalam tradisi Islam mencatat bahwa pada masa-masa setelahnya, ada di antara mereka yang kembali menghidupkan sesembahan asing, entah dari bangsa Kanaan, bangsa Filistin, atau dari kaum lainnya. Sejarawan Muslim menilai bahwa sikap semacam itu memperlihatkan lemahnya pengendalian diri dan kurangnya kesadaran spiritual. Padahal, mereka telah mendapatkan berbagai nikmat besar, seperti penyelamatan dari kejaran Fir'aun, makanan manna dan salwa, serta diturunkannya Taurat. Namun nikmat itu sering tidak disyukuri. Rasa syukur yang seharusnya mengikat hati kepada Allah justru digantikan oleh keinginan untuk meniru kaum penyembah berhala. Inilah yang membuat Allah berkali-kali menurunkan ujian keras kepada mereka, baik berupa kesesatan jalan, paceklik, maupun kekalahan dalam peperangan. Dalam pandangan sejarah Islam, hubungan Bani Israel dengan berhala juga mengajarkan bahwa kecenderungan syirik bukanlah sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai, melainkan kecenderungan yang bisa muncul berulang-ulang. Oleh karena itu, setiap kali mereka ditolong, tidak lama kemudian mereka tergelincir lagi. Ada siklus yang terus berulang, yaitu diberi nikmat lalu ingkar, ditimpa azab, lalu kembali bertaubat, kemudian setelah merasa aman, mereka jatuh lagi kepada penyembahan patung. Siklus ini memperlihatkan kelemahan iman mereka yang tidak kokoh. Para sejarawan Muslim juga menyoroti
bahwa kejatuhan mereka dalam penyembahan berhala tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tetapi juga pada perpecahan sosial. Karena berhala yang berbeda menimbulkan kelompok-kelompok yang berbeda pula, maka terjadi perdebatan, saling tuduh, bahkan konflik di antara mereka sendiri. Sebagian tetap mempertahankan tauhid, sebagian lain mempertahankan berhala tertentu. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan yang membuat mereka mudah dikalahkan oleh bangsa lain. Pelajaran besar dari kisah ini, menurut para sejarawan Islam, adalah bahwa penyembahan berhala pada akhirnya membawa kehancuran bagi suatu umat. Sebuah bangsa yang kuat secara militer sekalipun akan melemah jika akidahnya rapuh. Bani Israel adalah contoh nyata bahwa meski mereka pernah menjadi komunitas yang diberi keistimewaan berupa banyak nabi, kedudukan itu tidak menjamin keselamatan mereka jika mereka sendiri menolak untuk menjaga iman. Keberadaan berhala di tengah-tengah mereka menjadi bukti bahwa kenikmatan dunia seringkali lebih mereka pilih daripada ketaatan kepada Allah. Sejarawan Muslim juga menegaskan bahwa peringatan tentang berhala dalam sejarah Bani Israel bukanlah kisah yang terputus dari masa lalu, melainkan cermin bagi umat manusia hingga kini. Dalam pandangan mereka, berhala bukan hanya patung batu atau emas, tetapi segala sesuatu yang dijadikan pusat pengabdian selain Allah. Maka siapapun yang mengulangi sikap itu, sejatinya mengulangi kesalahan Bani Israel. Oleh sebab itu, umat Islam diingatkan agar selalu berhati-hati, jangan sampai cinta kepada harta, kekuasaan, atau tradisi duniawi menjadi berhala yang merusak tauhid. Dengan melihat pandangan sejarawan Muslim ini, jelaslah bahwa penyembahan berhala di kalangan Bani Israel adalah salah satu bagian paling kelam dalam sejarah mereka. Hal itu tidak hanya menunjukkan kelemahan iman, tetapi juga menyingkap tabiat manusia pada umumnya yang mudah tergoda oleh sesuatu yang kasat mata. Karena itu, ajaran tauhid yang dibawa para nabi harus terus dijaga, agar manusia tidak mengulangi perjalanan kelam yang sama. Kisah Bani Israel bersama berhala mereka adalah pesan sejarah yang harus terus direnungkan, supaya umat yang datang sesudahnya tidak lagi mengulang kebinasaan yang lahir dari pengkhianatan terhadap keesaan Allah. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, sejarah Bani Israel dengan segala keterikatannya pada berhala tidak bisa dilepaskan dari kondisi mentalitas mereka yang sering terombang-ambing antara iman dan hawa nafsu. Mereka digambarkan sebagai kaum yang kerap menginginkan sesuatu yang instan dan terlihat nyata, sehingga begitu mudah terpesona oleh patung yang berkilauan atau bentuk-bentuk simbolis yang dianggap sakral. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan lahiriah daripada makna batin. Hal ini tampak jelas dalam kisah anak lembu emas yang tidak sekadar dibuat sebagai hiasan, melainkan benar-benar dijadikan pusat ibadah. Sejarawan Muslim menilai bahwa sikap seperti itu muncul karena kurangnya penghargaan mereka terhadap wahyu. Taurat yang diberikan kepada Musa seharusnya menjadi pedoman hidup, tetapi seringkali mereka anggap sebagai beban. Maka ketika wahyu terasa berat, mereka mencari alternatif berupa berhala. Patung yang diam dianggap lebih menenangkan daripada hukum Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Mereka lebih suka sesuatu yang bisa dikendalikan, sementara ajaran tauhid menuntut kepatuhan total. Maka di balik penyembahan berhala, sesungguhnya terdapat penolakan terhadap otoritas ilahi. Dalam tradisi penulisan sejarah Islam, perilaku Bani Israel ini juga dilihat sebagai refleksi dari tabiat manusia yang tidak sabar. Ketika Musa pergi untuk menerima wahyu, mereka tidak tahan menunggu. Masa penantian itu justru mereka isi dengan mengikuti Samiri. Sejarawan menekankan bahwa ketidaksabaran dan kelemahan jiwa menjadi pintu masuk bagi syirik. Mereka tidak mau menahan diri walau sebentar, akhirnya terseret oleh ajakan yang menyesatkan.
Kisah ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan intelektual, melainkan juga tentang kesabaran menjaga hati agar tidak goyah. Para penulis Muslim klasik juga menekankan peran lingkungan sekitar dalam memperkuat godaan berhala. Bangsa-bangsa di sekeliling mereka hidup dengan tradisi penyembahan dewa. Saat Bani Israel masuk ke wilayah tersebut, interaksi sosial dan perdagangan menjadi jembatan bagi masuknya praktik-praktik asing. Mereka bukan hanya melihat, tetapi ikut menyerap kebiasaan itu, hingga akhirnya beradaptasi dengan ritual yang tidak sesuai dengan tauhid. Dalam catatan sejarah, penyembahan berhala bagi mereka tidak selalu berlangsung terang-terangan, terkadang bercampur dengan klaim bahwa mereka masih mengikuti ajaran nenek moyang. Mereka membuat alasan bahwa itu hanya bentuk penghormatan, bukan ibadah, padahal dalam kenyataannya mereka telah menuhankan patung. Sejarawan Muslim menyebutkan bahwa pengulangan kesalahan ini memperlihatkan betapa sulitnya membersihkan jiwa dari kemusyrikan jika akar keyakinan tidak kuat. Nabi setelah Nabi diutus untuk mengingatkan, tetapi hanya segelintir yang benar-benar mendengar. Sebagian besar tetap berpaling. Ketika azab datang, mereka sadar, lalu setelah keadaan tenang, mereka kembali menghidupkan berhala. Pola ini bukan saja merusak hubungan mereka dengan Allah, tetapi juga mengikis kehormatan mereka sebagai umat pilihan. Dalam pandangan Islam, sebutan umat pilihan hanya berlaku ketika mereka taat. Begitu mereka mengkhianati tauhid, kedudukan itu hilang, bahkan berbalik menjadi sebab murka. Dari sudut pandang sejarawan Muslim, berhala bagi Bani Israel juga merupakan simbol dari kegagalan mereka memahami hakikat ibadah. Ibadah seharusnya menyucikan hati dan menumbuhkan rasa tunduk kepada Pencipta. Namun mereka menukar itu dengan bentuk ritual kepada benda mati yang tidak mampu memberi manfaat. Dalam banyak kisah, disebutkan bahwa berhala-berhala itu dibuat dari emas, perak, atau batu berharga. Dengan kata lain, mereka mengubah ibadah menjadi sarana pemuasan hasrat material. Mereka kagum kepada kilau emas, lalu menjadikannya Tuhan. Ini menunjukkan keterikatan yang berlebihan kepada dunia. Sebagian sejarawan Muslim menafsirkan bahwa penyembahan berhala di kalangan Bani Israel merupakan bentuk pembangkangan yang disengaja. Mereka tahu ajaran tauhid, mereka tahu larangan, tetapi mereka memilih melawan. Perbuatan itu lebih buruk dibandingkan orang yang tidak tahu. Maka wajar jika dalam Al-Quran mereka sering digambarkan sebagai kaum yang membunuh nabi, mengubah kitab, dan menolak hukum. Berhala menjadi tanda nyata dari pemberontakan mereka terhadap kebenaran. Hal lain yang sering dibicarakan oleh ahli sejarah Islam adalah bagaimana penyembahan berhala berpengaruh terhadap moralitas mereka. Orang yang menyembah patung cenderung terikat pada benda, bukan pada nilai. Hal ini melahirkan keserakahan, iri, dan permusuhan. Dalam beberapa catatan, dijelaskan bahwa setiap kelompok di antara mereka memiliki sesembahan sendiri, sehingga lahirlah persaingan yang tajam. Penyembahan berhala bukan hanya merusak hubungan dengan Allah, tetapi juga memecah belah mereka sebagai bangsa. Perpecahan ini kelak memudahkan bangsa asing menaklukkan mereka. Sejarawan Muslim memandang bahwa sejarah Bani Israel adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sebuah umat tidak bisa bertahan jika fondasi akidahnya rapuh. Mereka yang pernah mendapat karunia banyak nabi, akhirnya kehilangan kekuatan karena terus-menerus menyembah berhala. Allah menunjukkan kepada manusia bahwa nikmat sebesar apapun tidak akan berguna jika digunakan untuk melawan kebenaran. Kisah mereka dijadikan pelajaran agar umat Islam tidak mengikuti jejak itu. Pada akhirnya, narasi sejarah ini bukan hanya tentang patung yang mereka sembah, melainkan tentang watak manusia yang sering mencari jalan pintas menuju kenyamanan. Bani Israel memilih berhala karena itu lebih mudah, lebih kasat mata, dan lebih sesuai dengan hawa nafsu. Namun, kemudahan itu membawa mereka kepada kebinasaan.
Sejarawan Muslim menulisnya sebagai cermin agar manusia setelah mereka waspada bahwa berhala dalam segala bentuknya, baik fisik maupun maknawi, selalu menjadi ancaman bagi kemurnian tauhid. Para sejarawan Muslim sering menekankan bahwa kisah Bani Israel dengan berhala mereka merupakan salah satu bukti paling jelas tentang bagaimana hati manusia bisa kehilangan arah meskipun sudah mendapat bimbingan wahyu. Mereka tidak hanya diperlihatkan mukjizat besar seperti laut terbelah atau turunnya makanan dari langit, tetapi juga menerima hukum ilahi yang lengkap. Namun ketika ujian datang, mereka mudah berpaling kepada simbol kosong. Dari sini, sejarawan Muslim menyimpulkan bahwa pengetahuan tanpa ketundukan tidak akan menyelamatkan, sebab iman sejati menuntut ketaatan, bukan hanya pengetahuan intelektual. Sejarawan Muslim menilai bahwa berhala dalam kehidupan Bani Israel telah berfungsi bukan hanya sebagai objek ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat politik dan sosial. Dengan adanya berhala tertentu, para pemimpin suku dapat mengendalikan pengikutnya melalui simbol tersebut. Patung menjadi alat pengikat identitas kelompok. Hal ini menimbulkan ikatan yang kuat secara lahiriah, tetapi melemahkan ikatan spiritual yang seharusnya berpusat kepada Allah. Dari sini, lahirlah berbagai konflik internal, karena setiap kelompok merasa sesembahannya lebih agung dibandingkan kelompok lain. Ada pula catatan dari sejarawan Islam yang menunjukkan bahwa penyembahan berhala di kalangan Bani Israel seringkali beriringan dengan praktik-praktik menyimpang lainnya. Mereka terjerumus dalam ritual yang menyerupai bangsa pagan. Bahkan ada yang mengorbankan anak-anak kepada dewa palsu, sebagaimana kebiasaan kaum sekitar. Hal ini memperlihatkan betapa jauh mereka tergelincir dari ajaran Musa. Bagi sejarawan Muslim, hal ini menegaskan bahwa ketika sebuah masyarakat meninggalkan tauhid, maka pintu untuk segala bentuk penyimpangan terbuka lebar. Dalam literatur Islam, ada juga penekanan bahwa salah satu akar masalah utama ialah ketidakmampuan mereka menjaga perjanjian. Mereka berulang kali berjanji di hadapan Nabi untuk setia hanya kepada Allah, tetapi janji itu dilanggar. Maka berhala bagi mereka bukan sekadar patung, melainkan simbol pengkhianatan. Sejarawan Muslim memandang bahwa pengkhianatan terhadap perjanjian adalah ciri khas Bani Israel sepanjang sejarah mereka, dan berhala adalah saksi paling nyata dari pengkhianatan itu. Sejarawan Muslim seperti At-Tabari mencatat bahwa sebagian besar kaum Bani Israel sebenarnya mengetahui kelemahan berhala. Mereka sadar patung itu tidak bisa memberi rezeki atau menolak bahaya. Namun mereka tetap menyembahnya karena dorongan hawa nafsu dan tradisi. Hal ini memperlihatkan bahwa manusia sering tidak mengikuti akal sehat ketika sudah dikuasai keinginan. Sejarah mereka menjadi contoh bahwa pengetahuan tidak otomatis membawa seseorang kepada kebenaran jika tidak dibarengi dengan keteguhan hati. Dalam catatan sejarah Islam, ada pula penjelasan bahwa berhala Bani Israel selalu muncul kembali meski sudah dihancurkan. Anak lembu emas pernah dibakar Musa, tetapi kecenderungan mereka kepada simbol serupa tidak pernah hilang. Mereka menciptakan bentuk baru, mengikuti bangsa sekitar, lalu mengulang penyimpangan. Sejarawan Muslim menilai ini sebagai tanda bahwa penyakit syirik adalah penyakit hati yang dalam, tidak cukup dihapus dengan tindakan lahiriah semata, melainkan harus diiringi dengan pendidikan iman yang terus-menerus. Beberapa sejarawan Muslim bahkan mengaitkan kisah berhala Bani Israel dengan pola umum umat manusia. Mereka mengatakan bahwa selama manusia lebih mencintai dunia daripada Allah, mereka akan selalu menciptakan berhala, baik berupa patung, harta, jabatan, atau hal lain. Maka cerita Bani Israel adalah gambaran universal tentang sifat manusia yang lemah di hadapan nafsu. Mereka tidak berbeda dengan umat-umat lain yang juga menyembah berhala.
Hanya saja kisah mereka lebih banyak diceritakan karena menjadi pelajaran besar bagi umat setelahnya. Sejarawan Muslim juga menegaskan bahwa penyembahan berhala Bani Israel harus dipahami sebagai bentuk kemerosotan moral dan intelektual. Mereka adalah kaum yang pernah mendapat kedudukan tinggi karena kedekatan dengan para nabi. Namun ketika mereka menukar tauhid dengan patung, maka kedudukan itu hilang. Inilah yang dimaksud dalam banyak ayat Al-Quran ketika Allah menegaskan bahwa kemuliaan hanya milik orang-orang yang beriman. Kemuliaan yang bersandar pada warisan nenek moyang tanpa iman akan lenyap. Sejarah ini, menurut para ahli Muslim, menunjukkan bahwa Allah tidak berpihak kepada suatu kaum hanya karena garis keturunan atau gelar umat pilihan. Selama mereka menyembah berhala dan menolak hukum, maka kehinaan pasti menimpa mereka. Hal ini terbukti ketika mereka berulang kali dikalahkan oleh bangsa lain, diusir dari tanah mereka, dan tercerai-berai di berbagai negeri. Sejarawan Muslim menafsirkan bahwa semua itu adalah konsekuensi langsung dari pengkhianatan mereka terhadap tauhid. Pada akhirnya, para sejarawan Muslim menuliskan kisah berhala Bani Israel bukan untuk sekadar mengenang peristiwa masa lampau, tetapi sebagai peringatan moral. Mereka ingin menunjukkan bahwa jika sebuah masyarakat yang pernah menyaksikan mukjizat saja bisa jatuh dalam penyembahan patung, maka manusia lain pun tidak lebih aman dari bahaya yang sama. Maka umat Islam diajarkan agar selalu menjaga tauhid, karena syirik dalam bentuk apapun adalah jalan menuju kehancuran.